Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Kotiba guys. Dan di video kali ini kita akan terus mengulas tentang kejadian Vina. Apakah muncul lagi tanda-tanda terbaru ya seputar Vina ya? Nih ya, aku telah ada di akun Andrea Ramadan. Lokasi asli tragedi Vina Cirebon, lihat guys. Di sini lokasinya persis di sini teman-teman. Jadi di belakang bangunan ini dekat pinggir jalan raya. Nah, jadi lokasi ini merupakan lokasi yang dipakai ketika ya Vina diperkosa rame-rame oleh anak geng motor. Lihat guys, posisinya di kebun. Kalau di film posisinya seperti di bangunan tua ya guys ya, seperti di gudang gitu. Ternyata nyatanya ialah di dekat ini bangunan yang belakangnya ada kebun, dan ini dekat dengan jalan raya katanya guys. Lokasi penganiayaan sebenarnya ya di sini, kemungkinan besar seperti itu. Kemarin ramai banget ya guys ya, banyak bermunculan ya dari data-data netizen ya seputaran penasarannya pada sosok Linda. Mereka sahabat, tapi dalam pikiranku kenapa Linda gak layak pas almarhum Vina dimakamkan dan memilih tinggalkan kota Cirebon dan memilih pindah? Apa adakah ya menurut kesaksiannya bahwa ya Linda juga mendapatkan ancaman hidupnya tidak tenang, akhirnya pindah dari Cirebon ya guys, karena pada masa-masa itu memang kebetulan ya geng motor di sana itu sangat benar-benar membabi buta. Dia pun takut akan keselamatan keluarganya tuh ya. Keanehan polisi pada kasus Vina. Tetapi sebelum kita bahas keanehan polisi pada kasus Vina, kita akan mendengarkan ya sosok wanita indigo ya, nih yang ini dengan yang ini ya guys ya. Kita akan saksikan dulu bagaimana ya opini dari wanita ini tentang kasus Vina. Oke, let's go. Penduduk, tapi kan bisa juga dicari dari data geng motornya itu sendiri. Nah, ke-8 orang ini kan bisa dipaksa untuk mengakui ya si DPO ini tinggal di mana, terus kayak apa. Dan nggak mungkin mereka nggak pernah foto-foto bareng, iya nggak? Pasti mereka tuh pernah foto-foto bareng, nggak mungkin enggak yang namanya geng motor gitu kan. Kesana kesini pasti ada dokumentasi, nggak mungkin nggak ada. Itu yang jadi pertanyaan gue gitu loh. Dan geng motor ini juga kan pasti punya arsip data di mana ketuanya siapa, anggotanya siapa aja, nomor handphonenya mana gitu. Blunder harus ini udah ketemu. Yang jadi persoalannya itu ya, mengapa nggak bisa ditangkap? Ada cocok logi yang membuat kita berasa oh mungkin nggak bisa ketangkap karena ini ya. Tuh lihat, kita akan dengernya guys ya bareng-bareng. Kasus Vina ini, kalau lu telusuri lebih dalam kasusnya, mereka yang ketangkep itu mengaku tidak bersalah. Jelas lah bang, oke. Menurut pembela mereka itu mengaku bersalah setelah tidak tahan mendapat siksaan fisik dari kepolisian. Dibuktikan dengan muka mereka yang babak belur. Logikanya nih ya, logikanya. Kalau seandainya mereka disiksa habis-habisan supaya ngaku bersalah, kenapa mereka nggak sekalian aja bocorin nama teman mereka? Egi, nama lengkapnya siapa, orang tuanya siapa, tinggal di mana, punya saudara enggak, sepupunya di mana? Gue nggak masuk di akal sih. Setelah gue pikir-pikir cuma ada 3 alasan kenapa hal itu bisa terjadi. 1, si Egi ini nggak punya rumah. Egi ini tinggal di jalan atau di rumah temannya, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu di mana rumah si Egi kan. Kedua, si Egi ini nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya sepupu, makanya pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu orang tuanya di mana, sepupunya di mana, saudaranya di mana. 3, si Egi ini baru berteman dengan pelaku yang udah ketangkep itu beberapa hari doang, makanya si pelaku yang udah ketangkep nggak bisa ngasih tahu siapa nama lengkap si Egi. Tapi kalau menurut gue ada janggal sih, soalnya geng setahu gue ya, kalau geng itu kalau udah berencana melakukan kriminal itu pasti udah solid banget. Mereka udah tahu sifat teman-teman mereka, udah tahu habitnya, udah tahu posisi mereka dalam geng, dan nggak mungkin nggak kenal sama sekali gitu kan. Ditambah lagi kalau geng motor, masa mereka nggak punya foto selfie gitu? Secara zaman dulu kan Facebook kan pasti kalau ada momen-momen kan di foto geng pakai atribut geng gitu, masa nggak ada foto-fotonya gitu kan? Jangan. Menurut kalian gimana? Egi itu nggak punya siapa-siapa di dunia ini? Nah, bisa jadi seperti itu ya guys ya. Gak
Apa yang menjadi kepenasaran kakak ini bisa terjawab gitu. Bisa jadi Egy itu sosok yang nggak punya data, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya apa, hidupnya di jalan. Itu bisa jadi susah kalau seperti itu ya guys ya. Karena kalau misalkan orang yang punya data itu bisa mudah dicari ya. Tetapi kalau dia nggak punya data ya, hidupnya nggak jelas, luntang lantung, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, mungkin itu agak susah dicari. Karena kenapa? Karena teman-temannya juga sama ya. Ketika ditanya soal Egy itu, mereka susah untuk menjawabnya. Sampai pada saat ini kasus Egy pun susah untuk ditemukan. Tuh bisa jadi ya guys ya. Tuh ya, mau klarifikasi di polsek nih, banyak yang menyangka sosok ini Egy, tapi kita juga jangan serta-merta langsung menuduh ya guys ya. Bisa jadi ini orang yang apa namanya, salah sasaran gitu ya. Kita akan dengarkan jawaban dari abang ini. Jadi dia itu ditanya sama salah satu netizen, mana berani kalau polisinya aja udah lu kasih uang tutup mulut. Ditanggepin lah sama dia, ini yang nanggepin akun asli ya. Lu taunya itu akun asli atau enggak? Lu lihat aja kapan pertama kali dia posting muka dia yang lagi viral. Kalau dia posting itu di 2024, itu pasti akun fake. Dan dia udah posting muka dia itu di 2019, 2020 ya, 2019 2020 guys. Waduh tuh banyak bermunculan foto Egy dan Linda. Apakah benar ini Linda asli ataukah Linda yang palsu? Kita nggak tahu karena foto Linda pun belum beredar ya guys ya. Banyak sekali foto-foto wanita bersama Vina tuh. Apakah ini Linda atau siapa ya tuh. Tapi banyak netizen yang bilang kalau Linda itu nggak dibehel ya guys ya. Tuh foto Vina bersama teman-temannya tuh. Dan di sini pun ya ada tuh data dari teman-teman semua tuh. Penemuan terbaru para netizen plus 62, Sunjaya Purwadi Sastra ya, salah satu DPO kasus Vina diduga adalah anak dari mantan Bupati Cirebon tuh. Lihat. Waduh guys. Ya tuh. Ternyata benar ya, ada yang berasal dari anak polisi dan ada pula yang berasal dari anak para pejabat ya guys ya. Tuh lihat, kalian bisa lihat di catatan underscore rumah tangga ya guys ya. Tuh makin heboh. Dan ini pun ada ya video ya sambil tahan tangis. Inilah pesan menyentuh Ibtu Rudiana, ayah Eki pacar Vina Cirebon, 8 tahun mati-matian cari pelaku pembunuhan nih. Ini pun ada ya. Jadi Eki itu merupakan anak dari bapak polisi dan salah satu DPO-nya juga ada yang merupakan anak dari bupati. Waduh, benar-benar kompleks ya kasus Vina. Dan kita akan lihat ya penjelasan dari bapak Eki ya di video ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Egy. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Banyak sekali hari ini kita bermunculan data-data baru ya tuh.
ya seputaran Vina. Cerita penjaga makam Vina Cirebon bertemu perempuan tak dikenal di makam apa nih ya. Mengaku didatangi wanita. Sebelum kasusnya Vina kembali viral, penjaga makam tempat Vina disemayamkan pernah buka suara soal misteri kematiannya. Dilansir dari tayangan YouTube Mas RYD Official pada 9 bulan yang lalu, seorang juru kunci makam mengaku didatangi seorang wanita misterius. Awalnya itu ada seorang wanita entah dari Bandung atau Bogor mencari makam Vina Cirebon, ujar penjaga makam yang tak disebutkan namanya itu ya. Wanita itu lantas bertanya keberadaan kuburan Vina. Penjaga makam awalnya sempat curiga. Pasalnya wanita itu mengaku kenal dengan Vina namun tak mengetahui lokasi makamnya. Tuh, dia nanya, "Pak, kalau makam Vina di mana?" ujarnya. "Saya tanya kamu siapa?" Katanya kenal sama Vina sekelas imbuhnya. Penjaga makam pun sempat menanyakan tujuan wanita itu mencari makam Vina yang meninggal sejak 2016 lalu. Wanita itu mengaku bahwa dirinya diminta arwah Vina untuk datang ke makam tersebut. Ia bahkan tidak tahu kalau Vina sudah meninggal dunia. Waduh guys ya. Banyak sekali bermunculannya berita-berita tentang Vina yang mudah-mudahan semoga bisa terkuak dengan secepat-cepatnya guys ya. Karena banyak sekali dari netizen Indonesia ini yang menunggu ya 3 orang tersebut yang masih menjadi DPO. Dan ini ada ya video dari kakak cantik ini tentang Egi ya, siapa tuh? Oke, langsung aja kita dengar ya guys ya. Bapak si Egi ini, otak pelaku ini agak lumayan punya jabatan. Ada link di dalam, ada jabatannya. Makanya dia begitu arogan, sombong untuk di wilayah itu ya kan, anaknya ini, karena dia tahu bapaknya punya jabatan. Ditambah lagi kenapa bisa tidak tertangkap, karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya. Dan saat itu 2016 belum Bapak Listio Sigit ya, jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya bersama dengan jajaran Ferdy Sambo. Jadi memang war banget ya kejadian ininya, supaya dia bisa di backup supaya tidak tertangkap. Tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawahin, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa ento berani ngomong? Semuanya persis terjadi dalam hidup aku, nggak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer ya. Aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu kurang lebih ya, sama polisi di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini. Waduh guys, ternyata ada hubungannya dengan Sambo. Waduh, makin kompleks ya guys ya. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Doa dari kita semua, mudah-mudahan ya 3 orang yang masih buron bisa tertangkap, dan keluarga Vina, keluarga Eki semua dalam keadaan tenang karena otak pelakunya bisa dihukum dengan semestinya. Saya Indra Khotiba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.